Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku pemirsa Warisan Berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku semuanya yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini guys, menjelang siang ini, Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Kita mensyukurinya, berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah guys, dengan nikmat sehat inilah Warisan Berkah akan mengajak teman-teman untuk beraktivitas di perkebunan sawit. Yang kemarin kita mereview mengenai alat berat Hitachi yang pisaunya yang sangat tajam sekali untuk replanting di bulan plasma. Dan sekarang kita beralih di perkebunan pribadi guys, ini milik Warisan Berkah dan juga kawan-kawan di Swakarsa Mandiri ini guys. Gimana hari ini hasilnya? Penasaran? Simak terus, pantengi terus video ini sampai habis agar tidak paham dalam lihat videonya. Oke guys, sebelum kita pantau, kita lihat hasil panennya di perkebunan Swakarsa Mandiri yang umurnya sudah tua. Kita lihat dulu mengenai asal-usul perkebunan sawit ini. Nah, dulunya ini adalah jatah dari mengikuti program transmigrasi Swakarsa, termasuk program perkembangan dari anak ekstramigrasi Hitamulu, mendapatkan jatah lahan usaha yang dulunya masih hutan, luasnya itu sekitar 2 hektar. Dan mengenai pengelolaannya yang rencana ini untuk ditanam kelapa sawit itu dilakukan secara mandiri. Dan mengenai kebun plasma yang dikelola oleh PT itu dulunya milik warga asli ekstramigrasi dari Pulau Jawa. Karena Trans Swakarsa Mandiri ini perkembangan dari anak ekstramigrasi, sehingga pengelolaannya perkebunan sawit itu dilakukan secara mandiri pribadi. Nah, seperti di perkebunan Warisan Berkah ini sudah berumur kurang lebih antara 25 sampai 28 tahun. Dengan sistem pemupukannya itu secara alami dilakukan selama kurang lebih 28 tahun, itu memakai pupuk organik dari limbah-limbah sekitar lingkungan rumah dan perkebunan sawit. Dan mengenai bibitnya ini, dulunya itu bibit abal-abal. Karena ini tidak ada sertifikat, karena dulu itu belum ada pengalaman, sehingga asal beli aja. Tapi alhamdulillah dengan perawatan secara alami, secara pemupukan dengan organik, begitu juga perawatannya kita secara alami, tidak sering disemprot. Alhamdulillah hasil panennya itu di musim trek ini per bulan rata-rata dalam 1 hektar itu sudah masih mencapai kurang lebih 2 ton per bulan. Dan mengenai perkebunan sawit di tangga ini, itu yang bibit abal-abal itu umur 20 tahun sampai 25 tahun itu sudah produksinya itu sudah menurun. Sehingga walaupun tahunnya itu belum mencapai 25 tahun, 30 tahun untuk diremajakan, tapi kalau hasil panennya itu merosot gratis, kurang dari 10 ton per tahun, itu mendingan di replanting atau diikutkan program PSR. Karena program PSR ini atau replanting ini mulai dari penumbangan, pencacahan batang kelapa sawit dan pengelukuan, juga pemancangan, penanaman dan perawatan itu dilakukan secara gratis.
karena ini dapat bantuan dari pemerintah, dana hibah. Tujuan dari program peremajaan sawit rakyat ini itu untuk meningkatkan produktivitas hasil panen sawit agar bisa meningkat. Karena rata-rata di lahan rakyat, khususnya itu perkebunan pribadi mandiri, itu rata-rata hasilnya itu kurang memenuhi standar karena bibitnya itu bibit abal-abal atau asal. Sehingga pemerintah mengadakan program replanting. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, di perkebunan warisan berkah ini walaupun dulunya itu bibit abal-abal, tapi dengan perawatan secara alami organik itu alhamdulillah menghasilkan buah yang berbobot, dan dalam per hektar itu di musim trek ini masih dapat kurang lebih per bulan dapat 2 ton. Nah, gimana mengenai panen sawit warisan berkah ini di hari ini? Apakah masih dapat mencapai target atau malah trek di awal musim penghujan ini? Yuk kita lihat di TPH tempat penimbangan kelapa sawit ini. Oke guys, ini di warisan berkah hari ini panen dan kita sudah selesai tadi, dan kita mulai penimbangannya. Kita lihat itu 3 janjang itu berapa di piro? Berarti pas guys, itu kurang 5 kilo kurang lebih itu tadi satu timbangan, karena satu timbangan itu 110 guys itu. Dan ternyata bobotnya di awal musim penghujan ini ada kenaikan, yang kemarin itu ringan-ringan, dan alhamdulillah sekarang itu rata-rata satu itu 35 kilo. Poin 3. Hari ini dapat berapapun harus tetap kita syukuri. Sak ton. 1 ton guys, ini alhamdulillahirobbilalamin, hari ini di warisan berkah dapat 1 ton. Nah, inilah hasil panen dari pemupukan organik yang umur sawitnya sudah mencapai antara 25 sampai 28 tahun. Dan mengenai tinggi batangnya itu rata-rata di warisan berkah ini kurang lebih 10 meter, jadi masih normal. Bagi teman-teman yang memiliki perkebunan sawit yang umurnya sudah mencapai 25 tahun ke atas, dan yang lebih penting itu hasil panen sawitnya itu per tahun per hektar itu hanya bisa mencapai 10 ton, saya sarankan untuk mengikuti program replanting atau PSR, peremajaan sawit rakyat. Karena program PSR ini merupakan bantuan dana hibah dari pemerintah dengan tujuan agar untuk meningkatkan hasil panen sawit rakyat. Dan mengenai dana hibah ini yang diberikan secara gratis, nah bagaimana cara bergabung menjadi program PSR dan berapa dana yang harus diberikan? Penasaran? Ikuti terus video-video dari warisan berkah di seri berikutnya. Alhamdulillahirobbilalamin, informasi mengenai panen sawit di perkebunan sawit mandiri ini yang umurnya sudah tua. Apabila ada kata-kata dan penayangan ini banyak salah, saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi masih di
program replanting di seputaran wajah desa ekstrem irigasi Tamulu Merangin Jambi. Saya akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.